Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah qawi sultanuh. Al-wadihil burhanuh. Al-mabsuti fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dialah Allah yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha kuat dari segala sesuatu yang kuat. Yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan menemui kematian. Dialah Allah yang apabila seluruh makhluk dari awal zaman hingga akhir zaman dan mereka dikumpulkan di dalam satu tempat, lalu mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, maka sungguh itu tidak akan menambah keagungan dan kebesaran di sisinya. Dialah Allah yang apabila seluruh makhluk dari awal zaman hingga akhir zaman mereka berkumpul untuk bermaksiat kepada Allah, maka sungguh itu tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan di sisinya. Kedua kalinya selawat beriringkan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebagai umatnya berharap kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah, sehingga kita semua dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah adalah dengan memiliki akhlak yang baik, sebagaimana sudah sering dicontohkan, diceritakan di dalam kitab hadis, diceritakan di dalam kitab Salafun Salihun, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad adalah ciptaan Allah yang paling baik, akhlaknya juga paling baik bentuk daripada peringainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa pernah ada suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidah Aisyah putri Rasulullah, "Wahai istriku, apakah ada satu pekerjaan yang Nabi kerjakan tetapi belum aku kerjakan?" kata Sayyidina Ali. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ada satu pekerjaan yang engkau belum lakukan wahai suamiku." "Apakah itu Aisyah?" Lalu Aisyah memberitahu bahwa setiap sore baginda agung Nabi Muhammad selalu pergi ke pasar, dan Nabi Muhammad menemui seorang dengan membawa roti, menemui seorang wanita tua, dan Nabi Muhammad selalu membawa roti. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mengikuti apa yang diberitahukan oleh Sayyidah Aisyah. Maka datanglah Sayyidina Ali ke pasar. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah kaget. Sayyidina Ali merasa heran dan tidak percaya bahwa yang selama ini ditemui oleh Nabi adalah orang yang buta. Orang ini seorang wanita yang buta. Dan yang membuat Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu kaget, si wanita buta ini ketika sore dia selalu memaki-maki. Maka ketika Sayyidina Ali datang, si perempuan ini sedang memaki-maki Nabi Muhammad. Di kota Madinah ini ada seorang pemuda yang namanya Muhammad. Kalian jangan dekati dia, dia itu adalah penyihir. Dia itu adalah pemecah belah umat.
Dia adalah orang yang menjadikan kaum Quraisy ini terpecah belah. Jangan dekati dia. Sayyidina Ali seketika itu menangis. Nabi Muhammad datang setiap sore membawa roti dan segelas susu. Diberikan kepada orang ini, tetapi orang ini selalu memaki-maki dan menghina Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Ali datang seperti yang diperintahkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi selalu menyuapi Nabi Muhammad selalu menyuapi, Sayyidina Ali pun menyuapi. Maka ketika suapan pertama si orang tua ini mengatakan, engkau bukanlah orang yang selama ini menyuapiku, aku tidak mau. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ketahuilah wahai ibu, bahwa orang yang selama ini memberikanmu makanan setiap sore dan menyuapimu setiap sore, memberikanmu minum susu adalah orang yang setiap hari engkau maki-maki. Dia adalah orang yang setiap sore engkau katakan dia sebagai penipu dan penyihir dan lain sebagainya. Maka hari ini aku menggantikannya karena dia sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menangis si ibu ini. Dia merasa bersalah bahwa selama ini orang yang memberikannya roti, menyuapinya roti, memberikannya minum susu adalah orang yang selama ini dia hina. Maka ini adalah contoh daripada Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang mulia. Nabi Muhammad juga mengeluarkan hadis. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis dikatakan bahwa innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku Muhammad diutus oleh Allah datang kepada manusia untuk memperbaiki akhlak manusia. Aku diutus oleh Allah bukan untuk memperkaya umatku. Aku diutus oleh Allah juga bukan untuk menjadikan mereka pandai untuk berdandan. Tetapi aku diutus oleh Allah datang kepada kalian untuk memperbaiki akhlak kalian, akhlak sesama manusia, juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ini selaras dengan apa yang dilantunkan atau digariskan atau dicatat di dalam Maulid Dibai. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Yang tadi pertama akhlaknya Nabi Muhammad. Dan salah satu bentuk ketakwaan daripada hamba kepada Allah adalah dengan dia menjadi orang yang berilmu. Ini selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama di antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun adalah maksudnya apakah sama di antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Di dalam makalah lain dikatakan bahwa kun aliman. Yang pertama, jadilah kalian orang alim. Yang kedua, kun mustami'an, jadilah kalian orang-orang yang mendengarkan. Yang ketiga, kun muhibban, jadilah kalian orang-orang yang mencintai orang alim dan juga mencintai ilmu. Maka tiga ini adalah paling terakhir menjadi pendengar. Yang terakhir adalah kun muhibban, jadilah kalian menjadi pecinta orang-orang alim dan juga mencintai ilmu. Saya rasa dalam pertemuan kali ini cukup sekian ya, sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga bisa mengkoreksi khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada umat muslim dan teman-teman di lapas yang saya tempati kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.